Saya Siti, saya ibu rumah tangga. Buat bantu kebutuhan keluarga, tiap hari saya bikin lontong dan dijual di warung tetangga. Ibu, berangkat ya. Kalau suami saya, namanya Adi. Kerjanya ngojek online. Dan ini anak kami Aris. Umurnya sekarang 5 tahun. Kalau inget dulu pas Aris umur 2 tahun, saya masih suka sedih. Aris tuh kurus banget, sering lemes dan gampang sakit. Kelihatan beda banget sama anak lain yang seumuran. Jujur, ada perasaan takut terus juga malu sama tetangga. Tapi saya juga bingung mesti apa. Sampai akhirnya petugas puskesmas datang ke rumah untuk ngecek keadaan Aris. Kami disaranin buat bawa ke rumah sakit untuk dapat tindakan lebih baik lagi dari dokter anak. Kata dokter, Aris ternyata kurang gizi dan perlu diberikan nutrisi untuk naikin berat badannya. Sempet ngerasa gagal jadi ibu, tapi kami nggak boleh nyerah. Saya dan suami harus berjuang lebih keras supaya Aris sehat. Dokter kasih tahu susu untuk naikin berat badan. Untungnya Aris suka, harganya juga terjangkau. Kami bersyukur banget bisa dapat pengobatan yang tepat dan belum terlambat buat Aris. Sekarang Aris sudah lebih sehat, lebih aktif dan ceria kayak anak-anak seumurannya. Pokoknya kami akan berusaha yang terbaik untuk Aris. Kami yakin Aris bisa mencapai mimpinya, punya masa depan yang jauh lebih baik dari kita, orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Apapun akan kami perjuangkan demi masa depan anak kami yang lebih baik. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di Kick Off Press Conference kampanye 3 langkah maju generasi maju bebas stunting 2025. Boleh kita dengar tepuk tangannya untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan media. Dan saya juga bisa lihat wajah-wajah semangat, antusias, mau belajar dari Mom Ambassador yang sudah cantik-cantik banget nih. Pakai merah, apa kabar? Semangat Bunda, semangat ya. Saya juga mau menyapa teman-teman kita yang juga bergabung seluruh Indonesia menyimak secara online. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Puri Anindita, terhormat sekali bisa jadi bagian acara dan juga kampanye yang keren banget ini. Perkenankan juga saya menyapa yang sudah bersama kita, Bapak Lee Ming Tong. Beliau adalah CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia. Boleh tepuk tangannya, terima kasih Pak Lee atas supportnya untuk anak-anak Indonesia. Dan juga kita akan belajar lebih banyak lagi dari Dr. Novitria Dwinanda, SPAK. Boleh tepuk tangannya untuk Dr. Novi. Beliau akan berbagi dengan kita di sesi talk show dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Suci Arunsari. Boleh tepuk tangannya untuk Bu Suci. Beliau adalah co-founder dan President Director of Alo Dokter Group. Bersama dengan kita juga ada Dr. Ashari Fitriansyah. Beliau adalah Healthcare Nutrition Director Danone Specialized Nutrition Indonesia. Selamat datang dokter.
Juga nanti akan berbagi di atas panggung di sesi talk show Ibu Angelia Susanto. Beliau adalah Healthcare Nutrition Marketing and Strategy Director Danone Specialized Nutrition Indonesia. Selamat datang Bu Angel. Senang deh, good vibe banget ya, positive vibe ini nih di Januari. Sebentar lagi kita akan masuk Imlek juga ya, mudah-mudahan semangatnya terus terjaga. Dan kita ada di sini karena sama-sama sayang sama anak Indonesia. Setuju ya Ibu ya, bunda-bunda, orang tua semua di sini. Walaupun sayang, kita tuh ada tantangan di depan mata Bapak Ibu bahwa stunting ini masih menjadi tantangan kesehatan yang kita hadapi sama-sama. Jadi kalau kita lihat statistik terkini, bayangkan 1 dari 5 anak Indonesia ini masih ngalamin stunting. Memang kalau kita lihat ya, faktor risikonya ini macam-macam. Bisa dari misalnya rendahnya pemahaman orang tua soal stunting. Bisa juga bahwa ada yang kurang perhatian dengan status gizi anak. Ada juga yang rendahnya pemantauan. Sehingga itu semua tidak bisa ditangani sejak dini. Dan saya percaya bahwa menjawab tantangan ini nggak bisa kerja sendirian aja, butuh semua pihak kerjasama, mulai dari tenaga kesehatannya, keluarganya, supaya anak kita menjadi generasi yang ini tadi, maju bebas stunting. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama lebih paham lagi soal 3 langkah maju generasi maju bebas stunting 2025 yang diinisiasi oleh Danone Specialized Nutrition Indonesia melalui Sari Husada berkolaborasi juga dengan Alo Dokter yang menargetkan ini nih, screening stunting lebih dari 1 juta anak tahun ini menyambut Hari Gizi Nasional yang akan jatuh 2 hari lagi tanggal 25 Januari 2025. Jadi boleh tepuk tangannya untuk upaya baik ini. Boleh ya, semangat ya. Dan mengawali rangkaian acara kita, mari kita simak welcome speech atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Lee Ming Tong selaku CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Lee. Welcome to the stage. Selamat datang. Hello. Better take it out. Oke, semangat pagi semua. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke acara Kick-Off Press Conference. Indonesia sedang menghadapi tantangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai Indonesia Maju 2045. Stunting merupakan salah satu masalah serius yang akan terus mendukung tumbuh kembang optimal anak-anak Indonesia, khususnya dalam usaha untuk berkontribusi mendukung pemerintah dalam mengatasi masalah stunting melalui berbagai program berbasis kolaborasi multi pihak. Salah satu komitmen kami dalam mendukung penanganan stunting di Indonesia sejak tahun 2023, saya Husada bersama Alo Dokter sebagai mitra yang memiliki visi
Boleh tepuk tangannya untuk kita semua ya. Energi baiknya kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Dan saya sudah lihat tadi bahwa upayanya tidak hanya offline tapi juga online. Mengabadikan momen istimewa ini sekaligus kick off Generasi Maju Bebas Stunting 2025 dengan 3 langkah maju. Kami undang sekali lagi ke atas panggung CEO Danone Specialized Nutrition Indonesia Bapak Lee Mingtong dengan seluruh speakers. Let's commemorate this wonderful moment with all speakers and Pak Lee. Boleh Dr. Novi, Ibu Suci dan Ibu Angel untuk naik ke atas panggung. Kita akan berpose 2 kali, silakan. Dengan Pak Lee ada di tengah, diapit dokter di sisi kiri, Ibu Suci dan Ibu Angel di sisi kanan. Boleh kita berfoto bersama. Juga sudah bergabung dengan kita Dr. Ashari Fitriansyah, Healthcare Nutrition Director dari Danone Specialized Nutrition Indonesia. Berikan senyum paling semangat untuk Indonesia dan anak-anak Indonesia. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Baik, agak bersedekap sedikit ya. Oke. Kita mengikuti arahan dari fotografer, teman-teman media. 3, 2, 1. Oke. Boleh arahannya, Pak? All hands on deck, ladies and gentlemen. Bersatu padu. Sinergi seluruh pihak, seneng banget lihat energinya. 3, 2, 1. Captured. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. You may return to your seat. Boleh kembali ke tempat duduk, teman-teman media, terima kasih sudah menjadi amplifier ya, pesan-pesan luar biasa ini. Tadi kita sudah belajar 3 langkah maju, bahwa majunya tuh apa? Mengukur tinggi dan berat badan, ajak konsultasi ke dokter, dan U-nya upayakan beri nutrisi teruji klinis. Segera kita akan mulai diskusinya, tapi sambil kita bersiap-siap, saya dengar dari geng Mombassador kali ini ada yang jauh banget datangnya dari Bogor. Yang mana orangnya? Ya ampun, saya kenalan dulu boleh? Saya Puri, Mom, namanya siapa? Aku duduk atau berdiri boleh? Halo, aku Herlin. Ya ampun, Mom Herlin kayak ABG ya. Coba dandan bangun dari jam berapa? Gimana perjalanannya ke sini? Gimana coba perjuangannya sampai bisa ada di sini? Oke, kalau bangun sih dari subuh ya. Hendalah ya. Dandannya jam 7 lah ya, Dandan jam 7 pagi. 7. Karena jam 9 kita udah berangkat gitu. Oke. Aku sama teman aku berdua. Ya ampun, ini geng Bogor semua? Iya. Luar biasa, coba lihat wajah-wajah dandannya ini, luar biasa. Berangkat jam 9 ya? Jam 9 iya. Oke, sejauh ini apa yang di-expect dari sesi talk show kali ini? Apa yang mau dipelajari? Pengen banget dapat banyak ilmu dari sini, terutama untuk stunting ini kan emang jadi permasalahan semua mama ya kayaknya ya gitu. Hampir semua ngalamin gitu, namanya grafik pertumbuhan anak, berat badan itu kan ada naik turunnya gitu. Jadi nggak sabar banget sih, semangat banget pengen datang ke sini. Sepakat banget ya, sambil kita yang menjadi kokinya di rumah, Iya, betul. sambil yang nyuapin juga, sambil nimbang juga. Oke, terima kasih. Thank Mom you. udah mau gabung, kita simak sekarang. Kita sudah siap dengan setupnya. Dengan ini kami undang sekali lagi seluruh speakers untuk bergabung dengan saya di atas panggung. Dr. Novitria Dwinanda SPAK, boleh bergabung dengan kami Dr. Novi. Ada Ibu Suci juga. Dokter boleh di sebelah saya, silakan duduk di sini. Iya, Ibu Angel, Ibu Suci boleh berkenannya yang di sisi paling kanan. Ibu Angel, diapit 2 angel kita juga di sini. Kita mulai dengan saya sapa dulu, selamat datang dokter dan ibu-ibu keren ini, apa kabarnya? Semangat Januari, semangat ya.
Harus semangat katanya gitu. Beda memang kalau President Director sudah mikir Q1 akan seperti apa begitu ya kan. Kalau dokter udah ya kita lihat gizi anak-anak kita bagaimana gitu ya dok. Saya mohon apakah ada mikrofon sudah disediakan untuk seluruh speaker kami. Kita coba siapin dulu ya. Kita kan mau belajar sama-sama ya hari ini Ambassador dan juga teman-teman media. Kita mau ulik gimana supaya anak-anak kita tercukupkan gizinya. Tidak terkena risiko stunting dan kalaupun kita udah nyampe ke indikator yang kelihatannya anak-anak kita nggak baik-baik aja, kita harus gimana? Kan gitu ya. Nah, sudah siap? All good? Sekarang spotlightnya saya ke Dokter Novi dulu, dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik. Ini sambil saya tanya kalau dokter mungkin sudah ada data terkini atau slide yang mau di-share, boleh banget. Saya akan mulai dengan yang paling basic dulu. Mau mengerti tentang stunting dan apa dampaknya ke tumbuh kembang anak kita. Dimulai dari situ dulu dokter, silakan. Baik, stunting itu adalah pendek. Tentunya berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, tinggi badan berdasarkan usia kurang daripada min 2 SD. Disertai dengan perlambatan pertumbuhan, jadi nggak pendek doang ya. Oke. Diawali selalu dengan perlambatan pertumbuhan, artinya weight faltering. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya adalah karena itu diawali dengan perlambatan pertumbuhan, akibatnya adalah tumbuh semuanya menjadi lambat. Termasuk di dalam organ-organ tubuh lainnya. Yang paling ditakutkan adalah pertumbuhan otak. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama adalah maksimal pertumbuhan otak. Artinya kognitif menjadi target utamanya. Nah, itulah yang ditakutkan. Jadi sebenarnya bukan pendeknya yang ditakutkan. Bukan nggak apa-apa deh anak saya pendek, emang ibu bapaknya pendek. Saya dong. Iya gitu. Tapi yang ditakutkan itu adalah bagaimana kecerdasan IQ-nya nantinya. Oke, tidak semata kelihatan dari luarnya saja, begitu ya dok? Betul. Oke, nah karena tadi kita udah ngomongin stunting dan mau paham penyebabnya, faktor utama kalau boleh di jot down 3 saja. Kenapa anak itu bisa stunting, karena apa? Ya, sebenarnya faktor utamanya cuma 2 bahkan. Ya kan? Intake-nya yang kurang. Oke. Ya, intake yang kurang itu tentu dengan berbagai macam sebab. Baik pengetahuan orang tuanya, baik dia memang alergi terhadap sesuatu, apakah dia memang penyakit tertentu sehingga intake-nya kurang, atau output-nya yang meningkat. Output yang meningkat bisa karena metabolisme sering sakit, karena imunisasinya tidak lancar, tidak pernah dibawa ke posyandu untuk dilakukan imunisasi dan yang lainnya. Jadi sebenarnya 2 hal besar itu saja yang menyebabkan penyebab dari stunting. Hal besar ya, artinya kecil-kecilnya banyak. Nanti di slide ada. Oke, ada yang mau di-share dulu sebelum nanti saya spotlightnya Boleh. Mana ya? Ibu Angel. Boleh sambil ditampilkan teman-teman? Slide dari dokter kayaknya tadi sudah dibekali. Ya, sudah tampil di layar. Oke. Mungkin saya pakai Dokter berdiri lebih nyaman ya. berdiri? Boleh, Iya, saya ya. akan menyingkir dulu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, saya berdiri ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Oke, jadi ini saya declare dulu slide berikutnya. Tadi mencet yang mana ya mas? Next. Oke, next. Mana next? Nah ya, nah ternyata masalah malnutrisi salah satunya adalah stunting itu bukan masalah di Indonesia aja. Masalahnya adalah masalah sedunia. Di antara dunia yang sebanyak itu negaranya, 2 negara inilah yang menjadi dominan yaitu Afrika dan Asia Tenggara. Di mana letak Indonesia? Kalau saya urutkan di Asia Tenggara berdasarkan Riskesdas tahun 2018 ya, maka Indonesia adalah juara kedua stunting tertinggi. Ya, juara kedua tuh enaknya tuh juara kedua Olimpiade Matematika, juara Olimpiade Bulu Tangkis, ini juara kedua angka stunting tertinggi se-Asia. Oke, jadi cukup bikin deg-degan.
Nah, berdasarkan data yang terbaru SSGI, mana ya? Sebentar slide-nya. Bu Angel sama Bu Suci boleh tetap duduk karena kami tetap bisa lihat slide-nya. Jadi silakan, gak apa-apa. Iya. Silakan, saya saja yang akan menyimak dari sini. Silakan. Oke, kalau berdasarkan data SSGI tahun 2022, kita memang turun dari tadinya yang 30,8 memang turun menjadi 21,6. Tetapi berdasarkan WHO angka ini masih tinggi. Gitu ya. Nah, dari data SSGI-nya ternyata ini slide-nya ada di mana sih? Oke. Next ya, berdasarkan data SSGI yang tadi, ternyata angka yang tertinggi itu adalah prevalensi yang tertinggi itu adalah di bawah usia 2 tahun. Nah, anak-anak di 2 tahun itu ada di mana? Mereka kemana? Ternyata iya, di bawah 2 tahun itu ya dia lebih banyak ke posyandu, ke bidan, ke puskesmas. Every month, setiap bulan dia akan timbang. Setiap bulan dia akan ukur tinggi, permasalahannya diukur tidak, dibawa tidak, dilakukan penimbangan dan pengukuran dengan cara benar atau tidak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di 2 tahun pertama tadi apabila mengalami malnutrisi, yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan, tadi saya sudah kasih bocoran bahwa di sini adalah proses pertumbuhan dari organ-organ tubuh. Nah, salah satunya adalah otak. Otak itu, coba mana? Boleh next slide? Ya. Ya, next slide. Oke. Ya, salah satunya itu adalah perkembangan dari kognitifnya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata kalau kita lihat dari pertumbuhan secara anatomi otaknya di umur 2 tahun, 70%-nya sudah seperti otak dewasa. Secara anatomi loh. Artinya kalau kita nanti mau bikin anak kita mau jadi apa gedenya, kita kerja mati-matian itu adalah di 2 tahun pertama. Kita lihat jarak sarafnya. Jarak sarafnya juga lihat. Jarak saraf anak usia 2 tahun dengan dewasa ternyata tidak berbeda bermakna. Kalau kita lihat dari fungsinya, fungsi anak itu adalah melihat, mendengar, berbahasa dan kognitif, dan mencapai ketiga puncaknya itu adalah di usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama itu sangat bermakna. Berat badan tidak boleh mendatar. Berat badan, tinggi badan harus diukur dan harus naik untuk mencapai pertumbuhan maksimal sehingga pertumbuhan otak kecerdasannya juga mencapai maksimal. Nah, kita lihat tadi kan kita bilang, apa benar ya kognitif terus anak saya pendek. Anak saya itu pendek tapi udah hafal kok lagu cicak-cicak di dinding gitu ya. Emang benar mempengaruhi IQ? Kita lihat nih, saya udah bikin nih. Ya, saya bikin rata-rata. Ini adalah negara Asia yang tadi. Oke? Indonesia juara nomor kedua. Nomor satunya adalah Timor Leste, tertingginya 46,7, angka kita 30,8 di Riskesdas 2018. Rata-rata IQ anak Indonesia, lihat 78,49, sama yang juara 1. Jadi benar sekali bahwa gangguan pertumbuhan diawali dengan gangguan berat badan, gizi kurang, gizi buruk dan stunting itu benar-benar akan mempengaruhi pertumbuhan otaknya yaitu IQ-nya. Memang IQ itu tidak bisa dinilai di awal kehidupan di usia 2 tahun ke bawah, tetapi IQ bisa dinilai di atas usia sekolah di usia sekitar 5-6 tahun. Oleh karena itu banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa pertumbuhan anak itu sangatlah penting. Kita coba next, boleh ya, dibantu? Next. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Ya Mbak Puri ya, apa sih penyebabnya? Boleh next. Jadi penyebabnya adalah next. Kebutuhan yang meningkat, next.
yaitu ini penyakit-penyakitnya. Next. Yang bisa diperakasai oleh sanitasi, higienik, imunisasi, kondisi ibu hamil. Slide next. Oh, sebelumnya lagi. Oke, atau kondisi asupannya yang kurang. Jadi inputnya yang kurang, bisa karena pengetahuan, memang kemiskinan, bisa juga karena outputnya yang meningkat, yaitu kondisi yang seperti ini. Jadi enggak melulu hanya kemiskinan. Gitu ya, jadi nggak melulu. Jadi bisa aja orang mampu tapi dia nggak tahu harus memberikan MPASI yang benar itu seperti apa. Bisa saja dia menyumbang angka stunting di situ. Next. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi tidak ada namanya ujuk-ujuk anak saya stunting. Ya ampun, anak saya tiba-tiba stunting, Dok. Nah, nggak ada. Selalu ada milestone-nya, selalu ada perjalanannya. Diawali dengan weight faltering. Weight faltering itu adalah berat badan naik tapi enggak banyak. Oleh karena itu penting sekali orang tua pada waktu menimbang ke posyandu, ke puskesmas atau ketemu dokternya setiap bulan untuk imunisasi, selain menanyakan berat badan anak saya naik atau tidak, pertanyaan keduanya adalah naiknya cukup atau tidak. Karena naik saja saat ini sudah tidak cukup. Naik tapi cuma 100 gram. Oke, jadi yang terpenting adalah naik, Dok, anak saya berat badannya naik. Oh naik, Bu, cukupkah naiknya, Dok, untuk bulan ini? Nah itu yang ditanyakan, karena itu adalah awal dari malapetakannya, yaitu weight faltering. Lalu gak ditata laksana, oh ya udah deh naik, kita lanjutkan saja semua seperti biasanya. Jatuhlah dia kepada berat badan kurang. Ditata laksana tapi gak maksimal, jatuhlah dia kepada gizi kurang dan gizi buruk. Yang membedakan dua ini apa? Jenis kurvanya. Yang satu BB berdasarkan usia, yang satu BB berdasarkan tinggi badan. Jadi jenis kurvanya. Jadi setiap kader di posyandu, setiap puskesmas, setiap dokter anak, dia harus memplotting minimal 3 kurva. Berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, BB berdasarkan tinggi badannya. Dan pada anak usia di bawah 3 tahun ditambah dengan lingkar kepala. Jadi gak hanya, oh cukup nih kalau ibu-ibu di posyandu buku KIA kan hanya 1 lembar tuh. Tidak cukup, di baliknya ada kurva-kurva yang lain harus diisi. Setelah itu barulah dia stunting. Jadi gak ada namanya tiba-tiba anak saya stunting tuh gak ada. Dan yang ditakutkan bukan pendeknya. Seperti yang tadi kita lihat, kita sudah lihat berapa IQ anak Indonesia berdasarkan Riskesdas tadi. Ya kan? Yang ditakutkan adalah lingkar kepalanya. Oke. Nah, mana nih? Sudah habis? Oh, oke, nggak apa-apa. Ya, Kita mungkin sambung ngobrol. Ya, apakah boleh. masih ada mau cross check ke teman-teman dari FOH? Masih bisa lanjut? Dilanjutkan dulu? Boleh, Oke, dilanjutkan dulu, dilanjutkan dulu. Oke. Nah, ternyata masalah kita adalah penimbangan. Oke, penimbangan. Jadi ternyata tidak semua ibu-ibu di Indonesia itu sadar untuk membawa anaknya untuk menimbang. Baik di posyandu, yang paling sering di posyandu, atau di rumah sakit, di klinik, di dokter dan yang lainnya. Kita lihat angka anak yang ditimbang ini data 2023 ya, hanya 70 sekian persen nih rata-rata se-Indonesia. Paling rendah adalah di Indonesia Timur, makin timur makin rendah, hanya 21% anak yang ditimbang. Di Jakarta sendiri, Jakarta yang katanya adalah pusat segala macam pusat, adalah hanya 77% anak yang ditimbang. Pantesan stunting gak beres-beres, ditimbang juga enggak. Enggaknya kenapa? Ya bisa enggak dibawa, apakah jaraknya jauh gitu ya, kalau di daerah mungkin jaraknya jauh. Dan yang perlu dilihat lagi adalah alat timbangannya.
kita udah nggak pakai lagi nih si Dacin ini. Dulu zaman dulu ya, ibu-ibu semua ya. Nih Dacin ini dan timbangan manual tidak lagi digunakan. Kenapa? Karena Dacin itu ketepatannya 50 gram, sedangkan yang manual itu ketepatannya 100 gram. Artinya apa? Tidak sensitif. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan sudah menentukan alat timbangan yang harus diberikan. Yaitu yang dan diberikan ke seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Slide. Kayaknya saya slide aja deh, susah pakai ini. Boleh slide? Jadi adalah yang digunakan adalah timbangan digital. Kenapa? Karena ketepatannya 5 sampai 10 gram, artinya lebih kecil. Berat badan naiknya sedikit aja tuh langsung kedetek gitu loh Bu, lebih sensitif. Kalau pakai Dacin kita nunggu berapa lama dulu, baru akhirnya kita aware dan kita baru mau melakukan intervensi. Gitu ya, slide. Nah, ini penelitian ya ini penelitian udah agak lama tahun 2007, penelitiannya di Indonesia pada anak usia 6 sampai 2 tahun, penelitian ini sangat bagus menggunakan anak Indonesia hampir 4.600 anak. Slide. Kita lihat lagi, kenapa sih anak Indonesia itu kok berat badannya nggak naik gitu ya, slide. Lalu dikaitkan dengan MPASI-nya. Bisa dibantu slide next? Iya, slide langsung aja pencet. Jadi ternyata kenapa sih MPASI-nya itu nggak benar? Ternyata dari yang dinilai semua ini adalah pengetahuan ibu dan MPASI awal dia makan menjadi masalah. Mau dia makannya itu aja jenisnya, kemudian frekuensi makannya nggak benar, semua itu adalah pengetahuan ibu dan diawali di usia 6 bulan. Jadi MPASI 6 bulan itu penting banget, harus benar banget. Orang tua harus tahu banget mau ngasih MPASI yang benar itu apa, slide. Kemudian lagi di sini juga di penelitian ini dikatakan bahwa, boleh next. Kalau anaknya nggak habis makan, oh ya udah deh gitu, nggak ada usaha lebih gitu ya. Sebelumnya ternyata itu penyebabnya adalah tadi sama pendidikan dan usia 6 bulan. Nih pendidikan dari ibu ya, jadi spesifik pendidikan ibu dan masa anak di usia 6 sampai 11 bulan. Pendidikan ibu itu bukan sekolah loh Bu. Di sini pendidikannya itu bukan sekolah, oh anak SD, SMP, SMA, enggak. Tapi pendidikan pengetahuan terhadap MPASI yang perlu diberikan. Slide. Nah MPASI yang perlu diberikan itu seperti apa? Kita udah ada panduan, buku KIA pakai buku KIA yang terbaru. Ya, bukan lagi bubur kacang hijau di dalamnya. Oke, jadi buku KIA yang terbaru. Komponennya harus ada karbohidrat, proteinnya adalah protein hewan terutama. Protein hewan itu adalah dibutuhkan 10-15% dari total kebutuhan kalori. Jadi bukan isi piringku. Bukan 10-15% dari piring anaknya. Bukan. Tapi dari total kebutuhan kalorinya. Jadi itu harusnya dihitung oleh dokternya. Jadi bisa ditanya ke dokternya. Dia membutuhkan lemaknya cukup banyak, 30-40% dari total kebutuhan kalorinya. Jadi jangan takut ngasih minyak, nggak apa-apa boleh anak dikasih santan. Kemudian dia tetap butuh vitamin mineral dari sayur dan buah, dan dia boleh dikasih bumbu-bumbuan seperti bawang gitu ya, serai gitu. Jadi bukan hanya dikukus dan direbus saja, garam gula pun masih diizinkan dengan jumlah tertentu. Slide. Oke, nah yang harus kita ketahui adalah alur rujukan. Jadi kalau udah nggak berat badan nggak naik, harus bagaimana? Alur rujukan ini harus berjalan. Kalau misalnya yang punya akses seperti di Jakarta atau di kota-kota yang besar, dia bisa langsung ketemu dokter spesialis anaknya. Tetapi kalau di daerah, alur rujukan ini menjadi sesuatu yang penting.
Dari posyandu dia harus tahu, kader bisa mengidentifikasi, lalu puskesmas harus bisa melakukan tata laksana awal dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Slide. Jadi kesimpulannya adalah cara menurunkan malnutrisi itu nggak pakai susah. Cuman 2, masalahnya kenapa nggak selesai-selesai? Padahal caranya cuman 2. 1, jangan ada stunting atau masalah malnutrisi yang baru. Bagaimana jangan ada yang baru? Cuman 3, deteksi dini, timbang dong, datanglah nimbang. Pakai alat yang benar dengan cara yang benar. 2, kasih tahu dong pengetahuan mengenai ASI dan MPASI yang benar itu seperti apa. Yang ketiga, kalau udah ketahuan deteksi, maka cepat dilakukan rujukannya. Selesai masalah 1. Masalah 2-nya apa? Yaitu atasi yang sudah stunting. Nah, atasi yang sudah stunting ini adalah kompetensinya dokter spesialis anak. Kompetensi kata siapa? Kata Permenkes. Sudah ada Permenkesnya bahwa anak stunting harus ditangani oleh dokter spesialis anak. Sehingga rujukan ke rumah sakit harus jalan. Jadi harusnya angka stunting kita cepet banget turun. Tapi kenapa nggak turun-turun? Oleh karena itu tahun 2025 kita harus turun, caranya 2. Jangan ada stunting yang baru. Oke, timbang, deteksi dini, bawa ke dokter, ke puskesmas, ke posyandu, edukasi yang benar. Yang kedua, yang udah sakit, yang udah stunting, maka lakukan rujukan ke dokter spesialis anak. Terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangannya Dr. Novi, begitu lugas mengingatkan apa yang penting. Sebenarnya saya yakin sih bukan informasi baru ya, tapi dari informasi ke perilaku biasanya ini yang jadi tantangan. Tapi nanti dokter boleh napas-napas dulu, boleh minum dulu. Kalau saya boleh recap, tadi kan input outputnya yang diperhatikan. Dan mempengaruhi input output tuh masih rendahnya pemahaman orang tua tentang stunting. Yang artinya kita kurang perhatiin status gizi anak. Terus masih rendahnya pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Balik lagi harus rajin dicek, dibawa juga untuk ditimbang. Dan terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan terutama untuk saudara-saudara kita yang jauh ya dari fasilitas kesehatan. Umumnya semakin ke timur tantangannya semakin luar biasa. Nah sekarang saya spotlightnya mau ke Bu Angel dulu, boleh ya Bu Angel. Jadi dengan kita paham apa yang dikatakan dokter tadi, apa sih sebenarnya yang memantik melatar belakangi tujuan adanya program atau kampanye Generasi Maju Bebas Stunting? Sekaligus kenapa 3 langkah maju yang jadi highlight tahun ini? Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Puri dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Ini kebanyakan memang ibu-ibu ya, jadi relevan sekali nih untuk kita bicara gitu. Jadi kenapa tadi kami sangat ingin melakukan hal ini gitu ya, dan kami melakukan. Karena tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Novi ya, bagaimana kita Indonesia gitu, kita salah satu negara terkaya di Asia loh. Yes. Kita salah satu negara terkaya ya gitu kan. Kalau dilihat di Jakarta, di kota-kota besar itu luar biasa jalanan dan sebagainya, itu banyak banget gitu kan. Dan pertumbuhannya luar biasa belakangan ini. Bahkan saat COVID kita termasuk yang tidak terlalu, maksudnya turunnya tuh tidak separah negara lain gitu ya. Tapi kalau dilihat kondisi anak-anak kita, itu sedih banget gitu ya, nelangsa gitu ngelihatnya. Bagaimana tadi, 1 dari 3 anak stunting. Kalau kita lihat angka yang dikeluarkan secara resmi di 20-an% itu tetap 1 dari 5 anak. Ya, kita di ruangan ini berapa orang? 50 orang? Lebih, hampir 100 kayaknya kalau hampir sampai 100. keluar. Ya, hampir 100. Berarti kita pasti punya kenal 20 anak stunting setidaknya dalam ruangan ini. Sedih banget gak sih, kebayang gak sih ibu-ibu dan teman-teman wartawan ya. Dan ini sudah bertahun-tahun belum selesai. Yes. Ya, bahkan beberapa tahun terakhir ini angka turunnya pun dikit banget ya gitu kan. Sementara ambisi pemerintah sangat besar untuk Indonesia emas di 2045. Kalau nggak salah di 2024 tuh target angka stunting cuma 14%. Iya. Dan sampai sekarang belum terjadi, masih lumayan, masih double ini ya, masih di atas 20% gitu. Sedih sekali gitu. Jadi kami merasa bahwa kami memang harus melakukan sesuatu. Kalau nggak mengambil langkah sekarang, kapan lagi gitu kan ya, harus
harus melakukan sesuatu apa yang kami bisa, kami mau mensupport dan berkaitan. Kenapa 3 langkah maju? Tadi Dr. Novi juga sudah bilang, langkahnya apa nih? Gitu kan, kita langkah dulu, nggak bisa lompat ya, step by step gitu. Kami kerjakan, kami harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ya kami, karena nggak bisa cuma kami sendiri doang, ini masalah yang sangat-sangat kompleks gitu. Jadi kami kerjasama, kami meminta bantuan dokter, kami minta bantuan alo dokter gitu, kita bersama-sama. Dan yang kita lakukan 3 langkah maju, mungkin tadi juga sudah diberikan ya, dan itu sesuai dengan yang dengan Dr. Novi gitu kan. Apa tuh maju? Ayo mengukur. Mengukur, M, Ukur, maju. ayo mengukur. Yang diukur apanya? Diukurnya berat badannya dan tinggi badannya. Itu angka, itu dasar banget ya. Dasar banget, ayo diukur dulu, nanti diukur kita lihat. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ajak ke dokter, ajak ke dokter anak gitu ya. Kalau memang sudah terlihat gitu, ayo ajak ke dokter gitu secepat mungkin ke dokter. Lebih cepat, lebih bisa ditangani, diketahui masalahnya dan ditangani dengan tepat. Yes. Ditanganinya nggak boleh coba-coba gitu kan. Kasihan anaknya makin lama makin nggak tertangani, 1 bulan tertunda, 2 bulan tertunda, berapa saraf itu yang sudah tidak. Serem ya. Iya telat ya dok ya sarafnya. Mengejar 1000 hari tadi. Iya betul. Ya kemudian yang terakhir adalah upayakan dengan nutrisi yang tepat guna, yang benar-benar akan membantu mengatasi masalah itu sedapat mungkin gitu. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya bersemangat seperti saya gitu, seperti kita semua gitu ya. Semangat. Demi anak-anak Indonesia. Gitu. Yes, tularkan pesan-pesan ini kepada semuanya. Nah sekarang ke Bu Suci, terima kasih sudah bersabar. 2 hal saja yang bisa langsung dijawab nih sama Bu Suci. Tantangannya yang dirasa gitu ya, karena ini kan sudah berkolaborasi 2 tahun ke belakang begitu kan. Kemudian kenapa tertarik Alo Dokter mengambil peran di sini? Silakan. Oke siap, sebelumnya saya ingin izin ke Bu Angel dan dokter ya supaya semangat ya Bu, ibu-ibu di sini. Ibu-ibu aku boleh gak sih ngucapin salam, terus kita semuanya bilang salam sehat ya. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu cantik yang di sini. Kembali ke pertanyaan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali Alo Dokter sangat merasa bangga karena diikut sertakan ke dalam program dan kolaborasi yang luar biasa ini. Tentunya memiliki tantangan-tantangan yang memang saat ini dihadapi ya, bukan hanya pada saat kita melakukan program tapi juga pada saat kita ada di sana, yaitu salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran ya Dok ya dan juga Bu Angel mengenai bahwa penting sekali loh Bu pencegahan stunting sejak dini. Karena kebanyakan ibu-ibu itu merasa bahwa kalau anaknya masih jalan-jalan, masih main, itu sehat Dok gitu. Padahal sebenarnya yang seperti tadi dokter jelaskan dan Bu Angel jelaskan, pengukuran itu penting sekali. Nah disinilah tugas kami dari Alo Dokter, kita ingin memberikan informasi dan juga edukasi mengenai masalah pencegahan stunting ini penting sekali seperti apa. Dan terutama di sini kita memberikan informasi yang mudah dimengerti Ibu. Jadi para moms, para ibu-ibu muda itu tuh bisa mengetahui dengan sangat cepat dan juga mudah untuk dipahami. Oh ternyata ini penting sekali. Dan yang kedua tantangan selanjutnya adalah program ini tentunya kita menjangkau ke daerah-daerah terpencil juga. Yang dimana kita tahu terkadang memiliki keterbatasan layanan kesehatan. Namun di sini karena program ini bersinergi dengan sesama yaitu dengan semua pihak baik dengan Posyandu, Fasilitas Kesehatan maupun juga Dinas Kesehatan terkait. Alhamdulillah tahun kemarin itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Sari Husada. Tepuk tangannya dulu. Kita sudah melakukan 8.000 screening pada program sebelumnya di 20 puskesmas dan juga fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dan antusiasnya itu sangat luar biasa dokter, dan kebetulan saya saat itu datang ke daerah Madura melihat sendiri bahwa ternyata banyak sekali orang-orang tuh nggak ngerti arti stunting itu apa sih gitu. Yang penting makan banyak. Tadi seperti Dokter Novi sudah menjelaskan bahwa porsi itu ya itu bukan hanya banyaknya, tapi dilihat juga nutrisinya seperti apa, seperti itu. Dan yang kedua sesuai dengan program ini kami Alo Dokter sesuai dengan visi dan misi dan juga dengan dari Sari Husada
bahwa kita ingin setidaknya menurunkan masalah stunting di Indonesia karena ini merupakan isu yang memang harus dilihat secara penting karena ini merupakan masa depan generasi bangsa. Jadi kami berharap program ini adalah merupakan program yang bisa mendapatkan manfaat yang nyata dan juga masif dan juga memiliki kerjasama yang baik bukan hanya kita saja tapi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah maupun juga komunitas, ibu-ibu semua yang ada di sini itu rame-rame yuk kita bisa mengetahui stunting sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Terima Amin, kasih. amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Suci. Sebentar lagi saya minta 5 menit lagi sebelum saya akan lemparkan kepada audiens, kepada teman-teman jurnalis dan juga Mombassador untuk bertanya dengan narasumber kita. Kalau tadi Dr. Novi bilang pemahaman orang tua termasuk pastinya bundanya ya. Ini kan penting nih soal si stunting. Tapi di lapangan, ini di circle saya aja ada profil orang tua atau ibu yang sudah ketakutan sendiri mendengar kata stunting. Sehingga efeknya adalah ada semacam denial. Atau kayak enggak anak saya baik-baik aja, paling saya kejar sendiri juga bisa. Jadi tidak ada langkah yang tadi dokter share ke kami. Nah bagaimana kita mentransformasi dari sisi denialnya itu menjadi sebuah acceptance atau menerima bahwa anak saya sedang tidak baik-baik aja, lalu bisa dilakukan intervensi yang tepat. Silakan. Iya, jadi ketidaktahuan itu ternyata seperti pisau bermata dua. Dia menjadi tidak peduli, terus ya cuek aja lah. Atau ya dia tidak menerima yang akhirnya juga cuek aja. Jadi sebenarnya harus dipahami dulu bahwa stunting itu satu, dia bukan penyakit menular. Oke, jadi bukan seperti batuk pilek yang kemudian anak saya berarti dikucilkan maka diumpetin nanti dia akan menularkan ke stunting anak yang lain. Oh tidak, dia bukan penyakit menular. Satu. Yang kedua, dan stunting itu bisa diobati. Ya kan? Jadi itu dulu yang harus dipahami. Artinya dengan dia bisa diobati dan ada obatnya dan ada caranya, maka berobatlah kepada dokter yang memang seharusnya mengobatinya. Yang saat ini adalah dokter spesialis anak. Jadi artinya jangan takut apabila seorang dokter sudah mendiagnosis, Bu anaknya stunting ya. Gitu ya. Bukan berarti ya berhenti semuanya. Tapi kita ayo kita harus apa? Kita obati. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi memang ini butuh kolektif sih. Kadang kita tahu menjadi perilaku itu ada gap. Nah mudah-mudahan dengan penyemangat dari Dr. Novi ini bisa ditularkan ke kita semua. Nah sekarang ke Bu Suci dulu sebelum nanti ke Bu Angel. Mungkin bisa dijelaskan kontribusi atau peran yang diambil Allo Dokter dalam khususnya kampanye tahun ini yang menargetkan screening stunting nih untuk anak Indonesia. Silakan. Siap. Di sini Allo Dokter merupakan sebuah platform kesehatan yang dimana kita memiliki visi misi yaitu ingin memberikan akses mudah kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun juga layanan kesehatan yang terpercaya. Dan tentunya kami di sini berkomitmen untuk terus memberitahukan, mengedukasi sekali lagi, memberitahukan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk melakukan pencegahan stunting sejak dini seperti apa. Dan selain itu juga kita juga menjembatani para orang tua untuk bisa melakukan konsultasi dengan dokter anak supaya ketika ada masalah ibu jangan tanyanya ke siapa-siapa dulu. Langsung aja yuk tanya ke ahlinya. Karena terkadang ya dokter mereka merasa bahwa oh nenek saya bilang, oh kakek saya bilang gitu. Jangan yuk kita rubah yaitu kalau misalkan ada masalah kesehatan apalagi kalau kata orang ya kalau anak itu kan nggak boleh coba-coba ya kita nggak bisa putar balik lagi kalau kita melakukan kesalahan yang mungkin nanti akan kita sesali. Jadi sekali lagi di sini Allo Dokter kita bisa menjembatani antara masyarakat Indonesia bisa langsung bertanya kepada dokter spesialis yang ada di Allo Dokter. Dan bukan hanya itu juga di sini kami juga ingin memberitahukan Allo Dokter akan memberikan kesempatan nih izin Ibu dan juga dokter memberikan kesempatan yaitu 1000 chat
gratis kepada seluruh masyarakat Boleh tepuk Indonesia. tangannya dong, asik, terima kasih. Pada satu hari yaitu tanggal 25 Januari bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Di sini kita akan memberikan kesempatan untuk 1000 chat pertama. Ibu-ibu bisa langsung nih bertanya kepada dokter spesialis anak yang ada di Alo Dokter. Ini untuk apa? Untuk menanyakan dan bukan hanya permasalahan aja. Mungkin kalau ibu menanyakan informasinya juga boleh. Karena sekali lagi kita harus bertanya terhadap ahlinya yaitu dokter supaya bisa mendapatkan jawaban medis yang akurat dan juga tepat. Terima Pas nih weekend ini ya, terima kasih Bu Suci, semangat nih saya mau ikut coba juga. Nah berikutnya sebelum ke teman-teman media, Bu Angel, seperti apa sih sebenarnya komitmen dari Sari Husada ke depannya supaya mendukung tumbuh kembang anak Indonesia supaya optimal dan tadi akhirnya target pemerintah juga ikut turun gitu. Silakan. Terima kasih Mbak Puri. Jadi tadi mendukung screening karena ini adalah awal gitu ya, mana bisa diterapi kalau tidak didiagnosa dan dari diagnosa dari screening dulu gitu kan. Nah makanya tahun ini tahun lalu Bu Suci sudah menyebut ya, kita kerjasama dengan Aldo tahun lalu tuh sekitar 8.000 screening kita lakukan di beberapa dinkes gitu. Dari Nutrisi Sari Husada tahun lalu itu kita melakukan sekitar 100.000 screening dengan berbagai pihak gitu. Tahun ini kita akan melakukan 1 juta screening. 1 juta screening. 1 juta anak ya. Anak 1 Indonesia. juta anak akan kita lakukan screening. Untuk tadi melihat bagaimana perlu di terapi selanjutnya direkomendasikan dan sebagainya gitu ya. Jadi kami harap dengan begitu ini akan membantu. Mungkin belum semuanya tapi kami ingin sekali sedapat mungkin kita screening. Kalau screening hasilnya bagus, puji Tuhan alhamdulillah gitu ya. Kalau ternyata ada sesuatu kan bisa langsung ditangani ya. Yes. Dan kalau bisa sebelum stunting. Ya. Jadi jangan sampai udah stunting baru ketahuan baru panik menangani gitu kan. Kami inginnya secepat mungkin. Tadi Dokter Novi menyebut sebelum stunting ada loh faltering, weight faltering. Ya pertumbuhannya tuh sudah terhambat gitu, sudah tidak nambah gitu judulnya. Ini sudah suatu tanda, udah red flag, udah tanda-tanda bahwa ayo dong bawa konsultasi ke dokter gitu ya. Jadi kami akan melakukan ini tadi dengan screening, 1 juta screening. Kami juga akan berusaha bekerja sama dengan Aldo Dokter dan dokter untuk mengedukasi lebih banyak gitu ya. Karena saya melihat sebenarnya cukup banyak data berat badan di puskesmas. Data berat badan, jadi kalau bawa anak itu otomatis ditimbang berat badannya dilihat tingginya ya. Tapi jarang yang seperti dokter anak bisa mentranslate. Jadi data itu bisa ditaruhkan di dalam yang kita bilang chart pertumbuhan. Ya, dan dengan begitu bisa lebih kelihatan anaknya sebenarnya ini jangan-jangan bulan lalu sama bulan ini naiknya cuma 100 gram harusnya 200 Kan gram. katanya nggak gitu. boleh flat, sebaiknya Betul. kita terus bertumbuh progresinya. Betul, gitu. harus terus ya. Jadi kami juga ingin supaya ini lebih banyak diketahui. Ada loh datanya, ayo dimanfaatkan, dilihat dan coba dikonsultasikan kepada dokter anak. Makanya tadi Bu Suci ngasih nih Hari Gizi Anak Nasional, ayo chat, ayo tanya gitu ya. Jadi tadi dengan kita mendukung screening lebih banyak terjadi, pengetahuannya, awarenessnya juga gitu ya. Kami harapkan nanti ibu-ibu juga lebih mau proaktif gitu tadi ya. Tidak malu, jangan sampai ada tidak tahu lagi dan jangan sampai ada yang malu gitu untuk melihat dan membawa ke dokter. Apalagi ada fasilitas chat sekarang gitu ya. Terima kasih Ibu, saya tidak akan mendominasi percakapan ini sendiri. Silahkan saya buka untuk 2 media dulu, kemudian nanti 1 ambassador. Saya bisa lihat 1 Mbak yang berhijab coklat, boleh mikrofonnya menuju Mbak, sebutkan nama media dan pertanyaannya kepada siapa, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Novi dari majalah Just for Kids MNC Media. Saya mau bertanya kepada Ibu Angel. Tadi kan Ibu menyebutkan akan melakukan screening ke 1 juta lebih anak ya. Itu kira-kira cara-cara yang dilakukan akan seperti apa untuk mencapai target tersebut? Terus kemudian ke depannya ada nggak inisiatif lain yang akan dilakukan? Terima kasih. Tepat, langsung pada sasaran. Bu Angel nih kayaknya, silakan Bu Angel. Oke, terima kasih tadi Mbak Novi ya dari MNC Media, thank you. Jadi tentunya melakukan 1 juta screening ini bukan hal yang mudah gitu ya. Makanya kami kerjasama dengan Alo Dokter. Jadi nanti kita akan melakukannya tentunya ada acara-acara offline. Jadi setelah ini udah boleh di-spill belum ya nih? Coba kita nih. di depan ada ya, jangan ya biar surprise ya. Gak apa-apa, nanti kita akan bawa surprise-nya
ya, Mombassador dan media kami ajak melihat surprise-nya segera ya. Jadi ada acara offline yang kita kerjakan bersama Halo Dokter, ada juga surprise-surprise itu yang kita sebarkan di dinkes gitu untuk, dan tentunya kita akan ada online screening. Ibu-ibu sekarang kan semua apa-apa dari HP ya 3 jam sehari loh ngeliatin HP kalau ibu-ibu itu gitu. Jadi kita akan ada online screening dengan Halo Dokter juga, nanti sudah kita siapkan platformnya, nanti kita tunjukkan seperti apa online screeningnya, bisa langsung dicoba dan disebarkan. Mantap, oke. Mudah-mudahan Mbak Novi puas dengan apa yang dijelaskan sementara, karena nanti akan ada tayangan video dan lain-lainnya. Satu lagi dari media sebelum saya ke Mombassador, ya boleh yang di row 1, 2, 3, 4, silakan Mbak. Terus, halo, selamat siang, aku Aulia dari medcom.id, pertanyaannya untuk Dokter Novi. Dok, aku mau tanya dong, untuk mencegah risiko stunting dan anemia defisiensi besi itu, ada nggak sih anjuran untuk anak melakukan screening dan pengecekan itu sejak kapan? Lalu untuk cara kita untuk mengedukasi orang tua untuk menjelaskan nutrisi apa aja untuk anak yang membutuhkan itu tuh kayak gimana caranya dok? Kan kadang ada orang tua yang ngeyel ya, banyak susah dikasih tahu gitu ya dok ya. Itu gimana sih caranya dok? Makasih. Terima kasih Mbak Aulia, silakan dok. Iya, terima kasih. Jadi ya screening itu dilakukan setiap bulan di bawah anak di bawah 1 tahun. Jadi dilakukan setiap bulan itu pengukuran berat badan dengan tinggi badannya dan lingkar kepalanya setiap bulan. Kita ukur berat badannya lalu kita plotting dan kita nilai apakah dia weight faltering ataukah dia naik dengan baik-baik saja. Nah pada waktu kita mau masuk ke 6 bulan atau di bawah 6 bulan tetapi berat badan sudah naik tidak baik, dan tanda kesiapan makan sudah keluar, jadi ada 2 ya hal yang perlu diperhatikan, maka anak boleh dimulai dengan pemberian MPASI. MPASI seperti tadi yang dijelaskan, tidak lagi sekarang MPASI yang single menu, yang zaman dulu pisang dulu deh dikasih, ya kan? Atau wortel dulu deh yang dikasih, udah nggak zaman ya, udah nggak zaman. Jadi sekarang adalah makanan yang komplit, yang lengkap, ada karbohidratnya, ada protein terutama adalah hewan. Jadi jangan takut ngasih daging di anak umur 6 bulan. Lalu ada lemaknya, lemak itu bisa dari minyak, dari santan, ada sayur mayurnya, dan buah yang untuk snackingnya. Bumbu-bumbu boleh saja diberikan. Garam gula boleh diberikan tapi dengan jumlah yang masih sedikit di bawah anak 1 tahun. Jadi udah makan enak. Ya, terima kasih sudah mengingatkan apa yang kita pahami dari zaman kakek nenek kita. Bisa jadi sudah tidak relevan ya gitu. Terima kasih. Oke, Momba, saya akan mendekati Mom yang sebelah sini, boleh sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Selamat siang, saya Fani dari Mombassador. Pertanyaannya untuk Ibu Suci dari Halo Dokter. Sejak diluncurkannya kampanye GMBS di tahun 2003 bersama Sari Husada sebagai partner yang ahli di bidang konsultasi kesehatan digital, bagaimana Halo Dokter melihat antusiasme masyarakat atau dari pengguna Halo Dokter nantinya terkait screening status gizi? Oke, kayak apa antusiasmenya? Ya, terima kasih Mom Fani, silakan. Ya, izin menjawab Dok dan juga Bu Angel. Alhamdulillah Ibu dan juga teman-teman semua di sini antusiasnya sangat luar biasa. Di sini saya melihat bahwa saya pikir awalnya bahwa masyarakat nih paling ini nih nggak mau nanya-nanya gitu. Tapi ternyata pola masyarakat Indonesia ini sudah sangat berubah sekali Ibu Dokter. Kenapa? Karena mereka jadi lebih eager untuk bertanya. Mereka jadi penasaran. Mereka jadi apa-apa tanya dulu. Nah itu bagusnya sehingga kita ketika memiliki sebuah pertanyaan kita bisa mengkoreksi, kita juga bisa melihat, kita juga bisa membuat ini benar nggak ya jawabannya seperti apa gitu. Jadi antusiasnya sangat luar biasa sekali kami lakukan baik secara offline maupun juga secara online. Dan bagaimana sih agar program ini berjalan gitu. Salah satunya adalah kita harus memberikan informasi yang tepat guna dan juga edukasi yang mudah untuk dimengerti. Karena terkadang kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang sulit,
mereka kayak iya aja dokter dan juga Bu Angel, tapi mereka sendiri nggak ngerti. Oleh karena itu kita melakukan pendekatan, kalau offline itu pendekatan yang lebih personal. Kita datangin ibu-ibu itu, kita kasih tahu bahwa sebenarnya stunting itu seperti apa, programnya juga seperti apa. Dan yang kedua kita juga sudah tahun kemarin itu 8.000 kita sudah screening. Dan bahkan ada beberapa yang langsung bertanya kalau dokter pengen minta lagi katanya. Dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan kepada Sari Husada untuk memberikan 1 juta screening yang akan kita lakukan secara offline maupun secara online agar masyarakat tuh bisa lebih gampang. Dan yang kedua seperti apa? Kita itu akan memberitahukan yaitu gimana sih masyarakat supaya enak nih kalau misalkan mau cek stunting minimal nggak takut dulu Bu gitu. Jadi minimal nggak deg-degan dulu atau ibaratnya kita nggak blaming dulu kalau generasi Z sekarang ini kan wah it's my mistake gitu. Nggak dulu tapi kita lihat dulu coba dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus alhamdulillah ya berarti kita meneruskan nih pola-pola sehat selanjutnya. Tapi kalau misalkan dirasa bahwa ini ada sedikitnya menuju stunting nanti akan diarahkan oleh dokter-dokter maupun juga dokter spesialis anak. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Mom. Terima kasih, boleh tepuk tangannya buat Bu Suci dan Dokter Novi. Dengan sangat berat hati saya harus sudahi Q&A-nya di sini, tapi bukan berarti setelah acara ini kita nggak bisa saling ngobrol ya. Jadi terima kasih dokter, terima kasih Bu Suci. Kami persilakan kembali ke tempat duduk karena setelah ini Ibu Angel akan berbagi surprise kepada kita. Silakan kembali ke tempat duduk. Bu Angel tetap di sini, kita tetap duduk dan ngobrol aja. Karena gini, acara ini atau program ini kan sudah berjalan dari 2023 ya Bu Angel ya. Jadi kan selalu mencari kebaruan-kebaruan apa nih yang bisa kita nantikan di sini gitu. Boleh dibantu? Gimana? Oke, biar lebih akrab Ibu Angel mendekat kepada saya, nggak apa-apa kan kita udah nggak pakai slide lagi, kita mau ngobrol aja. Nah, kebaruan-kebaruan dan surprise apa yang bisa di spill sekarang sudah boleh Bu Angel, silahkan share dengan kita semua apa yang bisa dinantikan nih. Oke, baik. Jadi kita di depan itu ada mobil ya namanya Mobi gitu kan ya, kalau mungkin tadi teman-teman pas masuk sempat lihat ya. Jadi ini kita usahakan untuk membawa screening ini ke ibunya tadi. Jadi kata Bu Suci mungkin kalau kita suruh mereka datang mungkin agak sulit gitu ya. Dan taunya dan sedikit kita akan berusaha mendatangi tempat-tempat dinkes-dinkes di mana ada kemungkinan gitu ya. Supaya bisa melakukan screening lebih banyak. Jadi ini adalah info yang beberapa yang kita berikan. Benar kan tadi saya bilang ada lagi slide-nya. Mungkin, sambil ya. Ini looping soalnya. Jadi nanti akan berputar terus. Ya, jadi kenapa penting banget? Karena tadi sebenarnya anak itu enggak dalam seminggu jadi stunting. Ya, tadi kan sudah dikatakan oleh Dr. Novi ya. Ada prosesnya loh sampai anak itu jadi stunting gitu kan. Dan kami ingin sekali bahwa ini sudah bisa diagnosa, sudah bisa diketemukan saat dia belum jadi stunting. Tadi saat weight faltering, ya saat dia tidak tambah lagi nih berat badannya gitu. Harusnya itu sudah bisa diketahui dan sudah bisa direflekkan. Nah sekarang tadi satu kita ada Mobi, kedua kita ada ini ya. Jadi ada layanan chat bersama Halo Dokter tadi gitu ya, akan dibuka. Dan saya tadi menyebut mengenai ada online screener, online kalkulator. Ya, jadi mungkin nanti kan bingung tuh. Di sini saya yakin saya aja nggak hafal kalau growth chartnya WHO gitu ya. Untuk anak cowok usia 1 tahun, dia harusnya berapa sih berat dan tinggi badannya kalau melihat kurva gitu kan ya, harus kita plotkan. Saya juga nggak hafal angkanya masih berapa. Nah dengan kalkulator tadi, ibu-ibu tinggal masukkan aja anaknya lahirnya kapan, jadi ketahuan usianya berapa, cewek apa cowok gitu ya. Kemudian beratnya berapa pas terakhir ngukur kapan, tingginya berapa gitu kan. Kalau ada data 2 poin lagi atau 1 poin lagi masukkan juga. Jadi bulan Januari ngukur nih, bulan Desember ada nih datanya masukkan. Dia akan otomatis terplotkan di situ. Ya jadi bisa langsung lihat, nanti kita kasih ada tuh kalau menurut WHO normal range-nya seberapa, apakah dia di atas atau dia di bawah gitu ya. Dari grafik normalnya WHO. Jadi ini sangat mempermudah. Kalau melihat dari situ dan ibu-ibu merasa, oh kok saya agak di bawah ya. Itu sudah harus berarti bahwa
konsul. Yes. Dan sudah ada datanya, dok saya berdasarkan ini kok kayak gini ya, jadi nanti bisa ditelusuri gitu ya. Nah karena kita juga, kalau nggak salah tadi ada yang bilang ibu-ibunya agak sensi gitu ya, agak-agak tahu sih, cuman kayaknya untuk mengakui susah banget gitu ya. Bahasa sekarangnya tuh denial gitu denial kan. ya, Mbak Puri ya. Nah, benar nggak sih itu denial? Coba, itu iya nggak mau ambassador ya, kadang kita sudah tahu, tapi jadi ada elemen denial, sepakat atau tidak? Berpelukan dulu yuk, kita berpelukan. Kita di sini nggak judging ya, kita nggak menghakimi. Jadi bunda-bunda, jadi orang tua juga sudah berat dengan sendirinya. Jadi kita pengen bertumbuh bersama aja gitu ya. Dan kita mau share Mbak Puri bahwa kalau anaknya weight faltering atau anaknya stunting, itu bukan karena ibu-ibu nggak ngasih makan anak, bukan karena ibu-ibu tidak mengurus anak dengan baik gitu ya. Banyak faktornya ya, penyakit gitu kan, infeksi gitu. Anak-anak itu kan cepat sekali turun berat badannya ya. Mungkin ibu-ibu pernah mengalami yang anaknya infeksi rotavirus, itu 1 hari tuh bisa turun 100 gram loh. Iya. Jadi cuma berapa hari aja, berapa minggu aja tuh udah akan langsung turun. Apalagi yang anaknya mungkin sakitnya bolak-balik ya, demam gitu kan. Kemudian ada juga yang lahir dengan congenital heart disease misalnya gitu kan ya. Atau yang mungkin kebetulan kanker, ini harus sangat ditangani dengan baik sekali gitu ya. Jadi bukan salahnya ibu-ibu gitu loh. Jadi jangan takut, tadi berpelukan yuk gitu ya. Kita sama-sama, you are not alone gitu judulnya ya gitu. Dan saya yakin 90% ibu-ibu itu kalau ditanya masalah anak apa sih? Susah makan. Susah makan, apalagi 1000 hari pertama. Itu kan bukan salahnya ibu ya gitu judulnya ya. Tapi kita mau menyediakan platform, ibu bisa ngukur supaya kalau memang terdeteksi ada indikasi masalah, nggak usah ragu, nggak usah takut, ayo kita ke dokter. Oke, satu lagi sebelum nanti kita akan ajak teman-teman di sini, moms juga untuk lihat video tutorialnya. Asupan protein, kami tahu kok di sini memang protein menjadi salah satu elemen yang penting seperti yang dokter katakan tadi. Tapi kayaknya protein yang jenis apa nih yang perlu menjadi fokus kita bersama? Mungkin Ibu ada masukan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Puri. Dan ini terus terang saya juga baru tahu pas saya join Nutricia Sari Husada ya, karena saya pikir tadinya protein ya protein gitu ya. Kalau nggak bisa makan daging ganti dengan protein nabati ya, tahu tempe, kacang hijau gitu ya. Tapi buat anak-anak ini gak bisa. Makanya tadi kata dokter Novi benar banget. Sekarang itu buat anak-anak harus protein hewani. Harus hewani karena protein hewani itu ada 9 asam amino esensial. Yang tidak ada di protein nabati dan tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi saya ingat itu pernah ada data di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia itu tidak kurang loh kuantitas asupan protein anaknya. Secara kuantitas tuh sama, berapa gram gitu, saya lupa ya. Sama persis dengan negara-negara lain, kita nggak kurang sama sekali. Tapi kalau dilihat kualitasnya, itu yang kurang. Protein kita kebanyakan adalah dari beras, gandum, nabati gitu versi ya. Versi lain ya. Betul, ya bukan hewani. Selama 1000 hari pertama kehidupan, penting banget memastikan kualitas protein dengan protein hewani. Ya. Kualitas. Jadi telur, daging, susu gitu ya, itu yang sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih pengingatnya Ibu Angel. Nah saya dan moms di sini makin penasaran nggak? Kita udah dapet ya gambarannya. Mau lihat nggak gimana tool screening stunting mandiri online pertama dan satu-satu di Indonesia mau? Iya mantap sekali, mari. Ayo moms dan teman-teman jurnalis kita saksikan video tutorial berikut ini. Kita saksikan bersama.
Boleh tepuk tangannya, kita langsung sama-sama cek website Generasi Maju Bebas Stunting. Bu Angel, terima kasih kesediaannya sudah kasih platform sekeren ini berkolaborasi juga dengan Alo Dokter. Abis ini gimana kalau sekarang kita sama-sama lihat mobil yang tadi kita omongin. Ya, Generasi Maju Bebas Stunting Mobi. Dengan ini kami mengundang Ibu Angel dan juga Ibu Suci untuk bersama dengan kami menuju ke area lobi perlahan saja. Kami juga mengundang ini per batch ya supaya kita bisa bersiap-siap. Teman-teman media dari row 1, 2, 3, dan 4 akan ada tim usher kami akan memandu. Segera kita akan menuju ke area lobi dan untuk teman-teman yang bergabung secara online kita akan jeda sejenak tetapi nanti teman-teman bisa melihat lebih dekat. Kami segera kembali, yuk kita sama-sama melihat Mobi. Baik teman-teman media bisa dibawa video dan tripodnya. Nanti kita ambil posisi terbaik, disusul nanti dengan Mombassador. Terima kasih. Kita ngobrol ya, I'm gonna interview one by one, Pak Lee included. Kita foto sejenak 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Saya juga boleh ikutan ya, saya bangga banget jadi bagian dari Mobi. Kalau ini sih buat saya aja, mohon maaf ya kalau teman-teman media mau diedit gak apa-apa. 3, 2, 1. Oh lebih rapat lagi. Oke, move a little bit to our right. Oke, kita still dulu kalau gitu nih ya. 3, 2, 1. Baik, oke. My first question to Pak Lee. What do you expect? What was your response when you see this marvelous movie? Okay, I'll use English, okay. So I think it's very good. I mean, to me, I'm someone who believe, I'm in Indonesia for the last couple of years. I believe that stunting is one of the key agenda, always in my topic. So by doing this, it shows the commitment of Danone into the government agenda, which is a national agenda into eradicating stunting. I think it's something that we live by what they call it Danone's behavior principle, which is business is one part, but the other thing is how we contribute back to the society. And this is our part, our DNA. Saya boleh recap sedikit ya teman-teman media. Jadi Pak Ali bilang ini adalah penguatan sesuai dengan misinya dari Danone Specialized Nutrition Indonesia melalui Sari Husada. Bahwa kita inline kok dengan apa yang dicita-citakan pemerintah. Dan lewat Mobi ini kita bisa menjangkau lebih banyak lagi anak Indonesia. Dan ketika kita bicara korporasi sebenarnya kita tidak hanya berjalan sebagai bisnis seperti biasa. Tapi juga adalah bagian untuk kami yang ada di depan ini memberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini tercap dengan baik ya Pak Ali. I hope I summarize completely. And then on to Bu Suci. Bu Suci bagaimana responnya melihat ini dan apa yang mau disampaikan ke teman-teman media setelah melihat lebih dekat van Mobi ini. Silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan tepuk tangannya untuk Sari Husada teman-teman. Terima kasih, ini sangat luar biasa sekali dan kami berharap sekali lagi kolaborasi ini akan terus berlanjut, terus diperluas dan tentunya kami juga memohon semua terikut serta baik masyarakat, pemerintah maupun juga instansi terkait dan sekali lagi mudah-mudahan dengan mobil seperti ini kita bisa menambahkan lagi manfaat yang nyata dan juga yang tepat bagi masyarakat dan juga generasi bangsa Indonesia. Terima kasih. Ari boleh, ini dari tadi saya belum tanya Dokter Ari loh, ada yang mau ditambahkan mungkin angle-angle yang teman-teman dia belum tahu tapi harus tahu tentang anak Indonesia dan juga Mobi ini. Tadi udah disampaikan ya bahwa stunting ini adalah masalah kita semua. Jadi kita berusaha mengeradikasi dari stunting ini sebanyak mungkin as soon as possible. Dan tugas kita semua dan kami dari Sari Husada juga merupakan agenda dari kami untuk membantu pemerintah dan masyarakat semua untuk eradikasi dari stunting ini. Baik, Bu Angel, you lead the way. Boleh ajarin kami di sini. Jadi kalau ada bunda atau ayah, kan inklusif ya, orang tua mau ajak anaknya konsul, mau ngecek kita tuh tracknya udah bener atau belum. Boleh ajak kami bagaimana langkah-langkahnya? Siap, terima kasih Mbak Puri. Mari teman-teman semua kita lihat. Jadi di sini ini ada yang paling penting apa tadi? Satu adalah mengukur ya.
yang diukur adalah berat dan tinggi. Jadi ada timbangan. Ya, jadi diukur lagi, kemudian ada timbangannya juga, anaknya diukur. Oh, thank you. Lebih jelas. Kedengaran ya? Oke. Jadi kita ukur beratnya, ukur tingginya. Sambil tentunya di sana ada ibu nakes ya. Dalam hal ini mungkin bisa ibu bidan, mungkin nanti bisa dokter gitu ya, atau bisa dokter anak gitu. Bisa langsung dikonsultasikan, udah diukur berat dan tinggi. Kalau ternyata sudah melalui 3 langkah generasi maju growth checker tadi, kalkulator sudah ada hasilnya, bisa langsung dikonsultasikan, bisa langsung ditanyakan nih gimana gitu ya. Sambil nanti dicek ulang ya kalau ternyata dibutuhkan. Nah kemudian akan dilihat apa yang mau dilakukan. Oke, dedeknya mau nimbang dulu sekarang. Hai Dede, kamu keren sekali pakai kaos dinosaurus. Kita berdiri tegak. Oke. Mengukur tanpa sepatu dan tanpa sandal ya kan. Jadi harus alas kaki. Posisinya benar-benar terukur tingginya. Menghadapnya ke depan, melihat ke depan dengan kepala tegak ya. Wah, dedeknya luar biasa banget nih. Saya boleh sambil orang segini banyak loh ya. Nakesnya boleh pegang mikrofon, boleh? Nggak apa-apa nih, mikrofonnya disilakan. Oke, dibantu. Boleh kasih tahu ke kami, jadi dedeknya namanya siapa, tinggi berapa sekarang? Ade Haidar saat ini posisinya berada di tinggi badan 87 cm. Kemudian Ade kita periksa berat badan yuk. Kemudian Oke, kita beratnya. timbang. Ade Haidar namanya. Nah, ini berada di posisi 17,3 km untuk berat badan. Kilometer apa kilogram? Oh my god, aku belum makan siang. Nggak apa bercanda ya teman-teman media, tolong. Oke, let's go. Setelah itu kita catat aplikasinya. Kemudian akan masuk ke aplikasi lagi di sini ya. Aplikasi 3 langkah maju kalkulator tadi ya. Silakan Ibu Bidan. Masukin ke aplikasi yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu. Iya. Bisa dimasukkan tanggal lahir, berat badan dan tinggi badan. Nanti di sini akan terjadi perhitungan untuk si kecil. Ya. Adik-adiknya usianya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, laki-laki nanti akan keluar spesifiknya seperti apa gitu ya. Dan hasil adiknya mungkin bisa dibacakan Ibu seperti apa. Kan kayaknya wifi-nya yang di sini lagi nggak jalan deh Bu. Oke. Gak apa-apa. Oke. Nanti kita akan segera melaporkan kepada teman-teman media. Ini apakah Ade Haidar sudah dalam track yang tepat begitu ya. Tapi berarti step by stepnya seperti ini ya Bu Angel ya. Nanti bisa disarankan ya kalau memang perlu direkomendasikan ke dokter anak atau ke rumah sakit gitu kan atau ke puskesmas gitu. Tapi dari sini akan ada indikasi apakah oke atau memang perlu tadi rekomendasi tambahan gitu. Baik. Ya. Kalau boleh spill dikit sebelum yang lain, ini akan rencananya pergi ke titik mana aja nih Bu Angel? Ada rencana yang sudah bisa di-spill kah? Boleh kita spill nggak nih Bu Suci nih? Kita ke seluruh Jawa ya kita akan berangkat. Terutama mungkin kita akan lihat di mana area-area yang tingkat stunting rate-nya itu tinggi. Ya, jadi kita akan mungkin jalan ke sana dulu gitu ya. Kita coba dan tentunya kita akan kerjasama juga dengan berbagai pihak di sana. Meminta dukungan dari Kemenkes juga gitu supaya bisa awareness-nya dan nanti bisa ada tindakan yang dilakukan lebih baik. Senang banget bahwa semua ini berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan pemerintah. Sukses untuk niat baiknya. Boleh sekali lagi kami dengar tepuk tangannya untuk Sari Husada dan Alo Dokter. Dengan ini kami ucapkan terima kasih kehadiran rekan-rekan media Mombassador yang sudah hadir. Baik juga kepada teman-teman yang sudah hadir secara online. Saya Pura Anindita mewakili tim yang bertugas hari ini. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di acara Sari Husada dan Alo Dokter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh berfoto sekali lagi. Hai Ade Haidar, you look so cute. Lucu sekali gemes.